Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-26. Namun sebaiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dan teramat baik hadir dalam kehidupan kami, menemani dan memelihara hidup kami. Sampai saat ini kami teramat percaya bahwa Tuhanlah sumber kuat kami. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Kau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita seperti yang saya sebut tadi, Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-26. Begini firman Tuhan: hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bilanglah Shalom. Bersemangat aku khotbah ini. Shalom. Ya, saya percaya Anda di rumah, Bapak Ibu, meresponnya dengan shalom yang sama, sebab sukacita menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat-sangat menegaskan bagi kita bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup yang selalu berada di dalam pilihan. Dan luar biasa sekali ketika ayat 21 mengatakan ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bisa kita bayangkan itu. Apa yang terjadi? Apa yang ada di dalam pikiran kita ketika firman Tuhan mengatakan ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Waduh, lalu di mana dia ya? Lalu di mana Anda berada? Lalu di mana kita berada? Ketika firman Tuhan mengatakan dia tidak ada tempatnya di dalam kerajaan Allah. Padahal kita mau, kita hidup, kita berada di dalam surga nyata. Kita berada di dalam kerajaan Allah. Sebab itulah menjadi kerinduan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Sebab dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita adalah di surga. Amin. Tempat kita adalah kerajaan Allah Bapa dan Allah sendiri yang memerintah atas seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa orang seperti
yang dikatakan di dalam ayat 19 sampai 21 itu, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab memang percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, dan lain sebagainya, itu bukanlah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Itu bukanlah contoh hidup orang yang telah diselamatkan. Dan itu bukan kita. Dan itu bukan menjadi bagian dari kehidupan yang mengaku percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saya tidak mau mengupas 15 kata yang dipantangkan, 15 kata atau kedagingan yang dinyatakan di dalam ayat 19 sampai 21 itu. Tapi saya mau setiap kita bercermin, melihat sejauh mana kita menjadi pribadi yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Ataukah ke-15 itu masih menjadi bagian dari kehidupan kita? Saudaraku, saya bukan mengancam, bukan kata novel ini, tapi firman Tuhan mengatakan orang yang melakukan itu, pribadi yang masih berada di dalam situasi itu, tidak ada tempatnya di sorga, tidak ada tempatnya di kerajaan Allah. Dan Paulus yang menyatakan, kalau saya bilang bisa saja kita tidak percaya, tapi ini Paulus yang mengatakannya. Orang-orang yang hidup, dikatakan di dalam perikop kita, orang-orang yang hidup menurut kedagingan tidak akan ada tempatnya di surga. Menarik sekali ketika Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan judulnya, menuliskan judulnya dengan kalimat hidup menurut daging atau roh. Ini yang kedua yang mau saya nyatakan. Hidup menurut daging atau roh. Sebab apa? Ternyata pilihan ditawarkan di dalam kehidupan kita. Pilihan itu, ini atau itu. Hidup dalam daging atau roh. Ternyata firman Tuhan mau bilang bahwa orang percaya itu, bahwa orang yang selamat itu, bahwa orang yang telah diselamatkan Tuhan Yesus di kayu salib itu tidak bisa hidup abu-abu. Tidak bisa hidup setengah-setengah. Satu kedagingan, satu roh. Makanya kalimat ini dipakai dengan kata atau. Bukan hidup daging dan roh. Atau setengah-setengah. Atau sesuatu kehidupan yang beriringan. Dan itu dinyatakan bagi kita. Anda bagaimana? Hidup daging, hidup menurut kedagingan, atau hidup di dalam roh? Sebab sekali lagi kehidupan di dalam daging itu sering menjadi kekuatan yang sangat menghantui kita. Dan itu menjadi sebuah pergumulan bagi setiap pribadi di dalam kehidupan ini. Bahwa hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh itu adalah sesuatu yang selalu bergumul di dalam kehidupan kita. Dan memang kita bisa saja mengatakan, jol mau pehita, itana on ho pehita, kita masih tinggal di dunia. Gak mungkin kita tidak hidup di dalam kedagingan itu. Sebab kita punya kerinduan, kita punya pengharapan, kita punya keinginan, kita punya pikiran. Benar. Tapi bukankah itu sebenarnya adalah sebuah apologet, sebuah pembelaan diri kita untuk mengaminkan atau untuk membenarkan sebuah tindakan kita yang salah. Jol madope kita. Aku kan masih manusia. Kenapa kita selalu berpikir sesuatu yang minimal? Kenapa kita tidak bicara sesuatu yang maksimal? Benar, itu sulit. Paulus juga tahu itu sulit. Tapi sekali lagi pertanyaan yang sama seharusnya hadir di dalam kehidupan kita. Apakah yang sulit itu tidak bisa dilakukan? Ya, enggak. Sesuatu yang sulit belum tentu tidak bisa dilakukan. Persoalannya adalah maukah kita hidup di dalam roh atau tidak? Jadi bukan persoalan sulit atau tidak sulit. Saudaraku, Tuhan mengatakan hiduplah di dalam roh.
Sebab apa? Sebab itu adalah sebuah pilihan yang pasti dan nyata. Sebab apa? Tuhan mengatakan melalui Paulus, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Tidak bisa beriringan. Kita harus mampu untuk mengatakan tidak, kita harus mampu untuk mengatakan cukup. Untuk setiap keinginan kita, untuk setiap kerinduan kita yang tidak berkenan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Caranya dengan apa? Itulah yang ketiga. Hiduplah di dalam roh. Hiduplah manggulu maham ibagas gulu na iarakon na ikendalihon oleh Tuhan napasing ay. Hidup yang hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan bata. So tahun bagi Yohanes 14 ayat 26 itu, Roh Kuduslah yang berfungsi untuk mengajari dan mengingatkan kita melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan kehidupan orang yang hidup di dalam roh itu akan hidup di dalam satu buah 9 rasa. Apa itu? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah kehidupan orang yang dituntun oleh roh. Kehidupan pribadi yang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, yang tidak lagi mencari persoalan, yang tidak lagi menjadi pribadi si pamola-mola, yang tidak lagi menjadi pribadi yang tidak suka dengan kedamaian, yang tidak lagi menjadi pribadi yang mengikutkan keinginan dirinya sendiri, pikirannya sendiri, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan pesan terakhir Paulus, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sebab orang-orang yang diberkati, sebab pribadi yang hidup diarahkan na ikendalihon tun dinapasing ay, tidaklah menjadi pribadi yang sombong, pendengki, tapi orang yang hidup yang dituntun oleh roh dan lebih menyukai dan menghadirkan kedamaian terjadi di dalam kehidupannya. Makanya seperti apa kata falsafah atau slogan sebuah partai itu, katakan tidak pada kehidupan dalam kedagingan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sebab kami teramat percaya Roh-Mu akan menuntun kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan kami hidup di dalam tuntunan Roh-Mu. Roh Kudus yang mengajari dan mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika kedagingan ini semakin menggerogoti, ketika kedagingan ini semakin mendesak, kami teramat percaya bahwa Roh Kudus terlalu kuat dan terlalu kuat menguasai kehidupan kami, sehingga kami berlaku seperti apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, tuntun kami selalu dan selalu. Amin.